Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Aryo Sina Yudanto dengan NPM 21300012 dan Fauziah Maharani Sekarlangit dengan NPM 21300014, Saputro dengan NPM 21300020, Hendra Prasetyo dengan NPM 21300032 dan Rizal Erlangga Putro Kuntoro dengan NPM 21300029. Kami akan membahas 4 materi. Materi yang pertama, sumber-sumber kebenaran ilmu. Materi yang kedua, filsafat. Materi yang ketiga, agama. Dan materi yang terakhir, peran agama bagi kehidupan manusia. Di sini saya akan menyampaikan sumber-sumber kebenaran ilmu. Di sini saya akan membahas pengertian ilmu, yang mana ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, dan dalam bahasa Indonesianya menjadi ilmu. Sedangkan dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha dan para ilmuwan muslim atas persoalan duniawi dan ukhrawi dengan sumber kepada wahyu Allah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah tanda-tanda yang ada di dalam alam semesta, diri manusia sendiri, sejarah, atau dalam berbagai peristiwa sosial dan berbagai aspek bangsa serta masyarakat, akal ataupun prinsip-prinsip yang sudah jelas dan ada di dalam hati. Secara garis besar, sumber-sumber ilmu pengetahuan ada 3, yaitu alam semesta, alam fisik, alam akar atau nalar, dan hati, intuisi, dan ilham. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ilmu nakliyah atau ilmu berdasarkan otoritas, yaitu seperti hadis, tasawuf, dan ilmu kalam. Yang kedua, ilmu akliyah atau ilmu berdasarkan akal, yaitu seperti matematika dan fisika. Dan menurut Al-Attas, ilmu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ilmu iluminasi atau pengenalan. Yang kedua, ilmu sains atau pengetahuan. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu dalam Islam tidak hanya tentang syariah dan akidah, tetapi umat muslim juga diwajibkan untuk mencari ilmu lainnya. Saya akan menyampaikan sumber ilmu menurut pandangan para filsafat muslim. Sumber ilmu dari Tuhan dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu indera, akal sehat, dan laporan yang benar. Dengan panca indera, manusia dapat menangkap objek indrawi dengan panca indera internal dan eksternal. Panca indera internal mencakup akal sehat dan imajinatif, sedangkan panca indera eksternal mencakup pendengaran, penciuman, penglihatan, peraba, dan perasa. Dengan menggunakan akal sehat atau intuitif, manusia dapat menangkap objek spiritual atau metafisik. Metode ini langsung dari Tuhan ke dalam hati manusia tentang realitas yang ada. Dengan cara inilah manusia akan melakukan penelitian terhadap alam semesta dan dapat mengetahui Tuhan serta hal gaib. Metode ini dipengaruhi oleh pemikiran cendekiawan yang menganggap sebagai pengalaman yang unik, lebih tinggi daripada persepsi dan pikiran, yang menghasilkan ilmu pengetahuan tertinggi. Laporan yang benar merupakan otoritas mutlak, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang jelas
dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Kebenaran ilmiah cenderung bersifat objektif. Di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi saling bersesuaian. Menurut Abbas Hamami, jika subjek hendak menuturkan kebenaran artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. 2. Filsafat. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari kata falsafah dalam bahasa Arab dan berasal dari bahasa Yunani, philosophia atau philein yang artinya mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, bisa disimpulkan kata filosofi sendiri diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pemikiran. Ilmu filsafat yang sekarang dikenal adalah suatu ilmu yang mempelajari hasil pemikiran manusia dan merupakan pandangan hidup seseorang yang mendasari pemikirannya akan kehidupan yang ingin ia jalani. Orang-orang yang mendalami ilmu filsafat biasanya sering berpikir dan disebut sebagai filosof. Banyak tokoh filosofi Yunani yang sangat terkenal hingga hari ini dan nama mereka disebutkan dalam buku-buku filsafat dunia. Meskipun demikian tidak berarti bahwa umat Islam tidaklah memiliki dasar ilmu filsafat sendiri. Umat Islam atau para cendekiawan Muslim dulu banyak yang merupakan tokoh filosofi dan mereka menuangkan pemikiran mereka sendiri ke dalam ilmu filsafat tersebut. Ilmu filsafat juga mempelajari hakikat kebenaran suatu ilmu dan berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang disebut sebagai ilmu filsafat Islam. Meskipun diadaptasi dari nilai-nilai budaya Barat atau Yunani, ilmu filsafat Islam tetap memiliki kaidah tersendiri. Hal yang biasanya dipikirkan atau dibahas dalam filsafat Islam adalah mengenai ketauhidan atau ketuhanan, kerasulan, kitab, hubungan manusia dan sesamanya, lingkungan, dan juga mencangkup ilmu tasawuf atau kebatinan. Tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama adalah Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Asabah bin Imran bin Ismail bin Al-Asyad bin Khois. Al-Kindi dikenal sebagai sosok muslim pertama yang memunculkan gagasan tentang filsafat, dan ia juga yang berpendapat bahwa ajaran agama Islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ilmu filsafat atau falsafah, sehingga keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Tidak hanya cerdas sebagai filsuf atau pemikir Islam yang diakui oleh bangsa Barat, Al-Kindi juga menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya, seperti aritmatika dan musik. Yang kedua adalah Al-Farabi atau Abu Nasir Muhammad bin Al-Farag. Al-Farabi adalah seorang tokoh ilmuwan sekaligus filsuf muslim yang berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, antara lain aliran falsafah atau fiqh yang berkembang sebelumnya dari hasil pemikiran filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Al-Farabi juga berpendapat bahwa pada hakikatnya filsafat itu memiliki satu tujuan, yakni untuk mencari kebenaran dari suatu hal. Yang ketiga adalah Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Ghazali, adalah salah seorang filsuf ternama yang berasal dari daerah Tusi, yang merupakan bagian dari negara Persia. Al-Ghazali banyak menghasilkan karya di bidang filsafat, dan ia pada awalnya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa ditangkap dengan menggunakan panca indera manusia. Al-Ghazali lebih cenderung percaya terhadap akal daripada kelima panca indera. Di zamannya, ia pernah menjadi guru besar di Nizamiyah, Baghdad selama 4 tahun. Beberapa kitab karangan Al-Ghazali yang terkenal antara lain Ihya Ulum Ad-Din, Tahafut Al-Falasifah, dan Al-Mukhij Man Ad-Dalal. Yang keempat adalah Al-Rusyid, Abu Walid Muhammad bin Rusyid, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Rusyid, adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang cukup dikenal. Ia merupakan salah seorang filsuf yang dikenal dengan aliran rasionalnya. Sebagai seorang filsuf dan pemikir, Ibnu Rusyid menjunjung tinggi akal dan peranannya dalam kehidupan. Ibnu Rusyid juga berpendapat bahwa akal pikiran bekerja dengan didasari oleh pengertian umum
atau majani kuliah, dan di dalamnya tercakup hal-hal yang bersifat parsial atau disebut juziah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina yang terkenal sebagai ilmuwan dalam bidang kedokteran juga dikenal sebagai seorang sosok filsuf muslim. Ia berpendapat bahwa semua intelektual atau akal berasal dari Tuhan, dan segala hal yang menyangkut dasar semua ilmu juga berasal dari Tuhan. Ibnu Sina yang menyatakan bahwa esensi berada di dalam akal dan wujud berada di luar akal. Ia juga banyak membahas mengenai metafisika dan filsafat tentang jiwa. Pengertian Islam menurut bahasa secara bahasa. Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata asalamu yaslimu islaman, yang artinya turut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalamu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Pengertian Islam dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 9 yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. 4. Peran agama bagi kehidupan. Agama sebagai nilai luhur moralitas. Diturunkan agama kepada manusia mempunyai tujuan untuk menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama sangat mendukung nilai luhur terhadap prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong dalam proses kehidupan yang dijalani manusia. Agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Artinya agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama masyarakat moralitas menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama masyarakat moralitas sebagai bagian impian secara keseluruhan. Ayal moralitas yang ditekankan agama bersifat mengikat kepada setiap penganutnya. Agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusan dan hilangnya harapan. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberi pertolongan. Setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui dalam hidupnya dapat dipecahkan dan diatasi. Alhasil, ia akan mampu menghindar dari dorongan keputusan dan kesia-siaan. Jadi, selain peran iman sebagai kekuatan pendorong motivasi, tetapi juga merupakan faktor yang menginginkan manusia sanggup menghadapi dan menanggung cobaan hidup dengan penuh ketegaran dan menyelamatkannya dari kepahitan akibat kegagalan dan kekecewaan yang alami. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut. Pada faktanya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pegangan atau pedoman yang menjadi acuan dalam hidup.
Karena ia akan cenderung berusaha mengisi hidupnya dengan cara jenis dan pedoman hidup apapun, meski pedoman tersebut beserta nilai-nilai yang dikanjungnya itu keliru dan menyesatkan. Pada saat itu kehidupan intelektualnya tidak diisi dengan keyakinan yang masuk akal dan ajaran yang sehat. Dalam keadaan demikian, agama menjadi pegangan hidup dan intelektual dengan ajaran yang sehat. Agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup dan bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan pada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini, yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan, yang diibaratkan sebagai sebuah buku maha besar yang dikarang seorang sarjana yang sangat cerdas. Setiap halamannya yang berisi serangkaian paragraf dan kalimat mengandungi cahaya kebenaran yang mendorong kita untuk mempelajari dan merangkumnya.